Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi pada mata pelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi terakhir mengenai virus. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian sampai dengan peran virus, sekarang kita akan lebih dalam mempelajari mengenai penyakit yang berkaitan tentang virus, yaitu mengenai bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Nah, minggu lalu pada peran virus, salah satu contoh dampak negatif virus pada manusia yaitu virus HIV. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai virus ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan HIV atau AIDS? Nah, jadi AIDS itu merupakan penyakit yang disebabkan dari virus HIV. Jadi jangan sampai salah ya. Jika virus yang menginfeksi manusia itu namanya virus HIV dan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu namanya adalah AIDS. Nah, virus ini itu bukan penyakit keturunan. Jadi, seandainya nih ada seorang bapak yang mengidap penyakit AIDS. Nah, itu tidak mungkin dia mempunyai seorang anak yang juga terkena HIV kecuali si anak tersebut sudah terkontaminasi oleh bapaknya, seperti dari suntikan ataupun yang lainnya. Tapi kalau seandainya dari keturunan atau pewarisan dari bapaknya itu tidak, karena penyakit virus ini bukan penyakit keturunan. Nah, kemudian virus HIV ini atau AIDS ini itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi yang diserang itu sel darah putih. Nah, sel darah putih ini diserang oleh virus. Nah, sehingga fungsi dari sel darah putih itu akan berkurang atau mungkin hilang karena sudah terinfeksi oleh virus. Akibatnya apa? Akibatnya kekebalan tubuh yang sudah terinfeksi oleh virus ini itu akan melemah. Jadi virus itu jadi si manusia yang sudah terkontaminasi oleh virus HIV ini itu mudah terserang penyakit seperti itu. Karena fungsi dari sel darah putih itu adalah untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari penyakit. Nah, jika seandainya sel darah putih ini sudah terinfeksi oleh si virus HIV, maka tubuh kita akan lemah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang cara penularan HIV atau AIDS. Nah, penularan ini terjadi apabila ada kontak atau pencampuran dengan cairan yang terinfeksi oleh seorang yang terinfeksi AIDS kepada orang yang belum terinfeksi AIDS. Nah, contohnya atau cara penularannya HIV ini melalui hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV. Kemudian alat suntik baik tato atau tindik atau jarum suntik yang lainnya yang bila digunakan secara bersamaan maka itu dapat menginfeksi atau menularkan virus HIV itu kepada orang lain. Jadi kalau semisal orang terkena HIV terus melakukan suntik dan suntiknya itu dipakai lagi oleh orang yang tidak terkena, maka yang tidak terkena itu akan tertular oleh penyakit HIV ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara penularannya kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu anaknya juga akan terkena HIV. Kenapa? Karena darah yang mengalir pada anak tersebut itu merupakan darah dari ibunya. Nah, makanya kalau seandainya ibu hamil itu terkena HIV, maka otomatis si anak itu juga terserang oleh HIV, seperti itu.
Nah, kemudian gejala penularan HIV atau AIDS. Nah, gejala penularan ini terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Nah, ciri-ciri orang yang terkena virus ini itu biasanya terjangkit atau terserang flu, kemudian demam, rasa nyeri pada tubuh, kemudian batuk-batuk dan nyeri tenggorokan, kemudian merasa lesu dan lemah. Kemudian untuk gejala ini itu biasanya langsung hilang setelah beberapa hari. Kemudian ada timbul lagi gejala selanjutnya setelah gejala yang pertama, yaitu gejala yang sudah mulai tampak kalau seseorang itu sudah mulai terkena HIV. Seperti contoh yang pertama, demam yang berkepanjangan. Ya, jadi demamnya tidak sembuh-sembuh sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kemudian penurunan berat badan secara drastis. Jadi setiap 3 hari itu penurunan berat badannya sebanyak 10% dari berat badan normalnya. Kemudian lemahnya tubuh akibatnya yaitu seseorang yang terkena HIV ini aktivitasnya sudah mulai berkurang, seperti itu. Kemudian adanya pembengkakan pada kelenjar di leher, terus lipat paha dan ketiak. Selanjutnya yaitu diare yang tidak kunjung sembuh. Kemudian penyebabnya yaitu tidak diketahui, atau biasanya kan kalau orang diare itu dikarenakan makan yang pedas ataupun yang lainnya, tapi ini tidak diketahui kenapa penyebabnya. Dia itu terkena diare secara berkepanjangan, seperti itu. Kemudian batuk yang tidak sembuh-sembuh disertai sesak nafas yang berkepanjangan selama berbulan-bulan. Nah, yang terakhir kulit gatal dan bercak-bercak merah dan kebiruan seperti yang ada di gambar ya, bercak-bercak merah seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pertahanan tubuh kita itu pertahanan tubuh seseorang yang sudah terkena virus ini itu mulai berkurang, sehingga penyakit itu mulai tidak bisa terkontrol dalam tubuhnya, sehingga sulit sekali penyakit yang sudah menyerang tubuhnya itu bisa sembuh, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu perilaku berisiko tinggi. Orang-orang yang memiliki perilaku berisiko tinggi menularkan virus ini, artinya orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar ia akan terinfeksi oleh virus ini. Nah, mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah salah satunya yang pertama, wanita dan laki-laki yang bergonta-ganti pasangan, kemudian melakukan tindakan seksual dengan pasangannya tersebut. Kemudian yang kedua, wanita dan pria tunasusila atau melakukan seks bebas. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang melakukan hubungan seksual secara tidak wajar, seperti melakukan hubungan seksual melalui anus ataupun mulut misalnya. Nah, itu kan dianggap tidak wajar ya. Kemudian yang keempat yaitu penyalahgunaan narkotika dan suntikan. Nah, sebagai pengguna narkoba biasanya itu orang melakukan tindakan menyuntik dirinya sendiri dengan obat-obat terlarang. Nah, kemudian suntikan itu dipakai oleh temannya ya. Dan sedangkan orang yang pertama kali menyuntikkan obat-obatan terlarang itu sudah terkena atau terinfeksi HIV, kemudian teman yang sudah memakai suntikannya tadi itu juga akan terserang oleh virus HIV karena sudah menggunakan suntikan yang sama, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih cara pencegahan penyakit HIV? Nah, caranya yaitu kita menghindari seks bebas. Jadi kalau seandainya kalian masih remaja, hindari yang namanya seks bebas, jauh-jauh dari namanya seks bebas atau pergaulan bebas.
Kemudian menghindari obat-obat terlarang seperti narkoba ataupun yang lain, karena itu sangat berbahaya, tidak hanya untuk kalian tapi juga untuk sekitar, seperti itu. Nah, jika kalian sudah kecanduan terhadap obat-obatan terlarang ini, maka resikonya sangat tinggi, apalagi kalau kalian sudah terinfeksi oleh virus HIV, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu jangan bergonta-ganti pasangan. Nah, seandainya ya kalian nanti nikah, ya udah gitu. Kalau seandainya kalian nikah dengan satu orang saja, jangan berganti-ganti pasangan dengan cara tidak halal, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menikah, ya halalin dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mengobati orang yang sudah terinfeksi atau terjangkit virus HIV ini? Nah, sampai saat ini itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini, ataupun vaksin. Nah, vaksin ini juga belum ada. Nah, untuk untuk menyembuhkan penyakit ini mungkin hanya bisa dilakukan seperti diberikan obat untuk si virus ini tidak berkembang biak lebih cepat. Nah, untuk menahan virus itu berkembang biak cepat dalam tubuh, hanya itu saja yang bisa dilakukan. Kalau seandainya vaksinnya atau pengobatannya itu belum ditemukan. Nah, makanya kalian sebagai remaja, kalian tuh harus hati-hati terhadap pergaulan bebas ataupun tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, karena itu adalah salah satu pencegahan terhadap terserangnya virus HIV atau AIDS. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu adalah materi terakhir mengenai virus. Nah, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Kemudian ingat ya, jangan sampai kalian terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, say no to drugs, ya itu salah satu jargon yang dapat menjadi penyemangat agar kalian tidak mendekati narkoba, seperti itu. Sudah, sekian dari saya. Kalian tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata selama ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.